Halo, perkenalkan nama saya Faisal Hamdani Putra, Prodi Manajemen Kampus Universitas Pancasila Bekasi. Baik, saya di sini ingin mengerjakan tugas UTS, yaitu mata kuliah Intermedia Akunting yang diampu oleh dosen Ibu Natalia Titik Wiyani SPD MAK AK. Pengertian piutang. Piutang merupakan kebiasaan bagi perusahaan untuk memberikan kelonggaran-kelonggaran kepada para pelanggan pada waktu melakukan penjualan. Kelonggaran-kelonggaran yang diberikan biasanya dalam bentuk memperoleh para pelanggan tersebut membayar kemudian atas penjualan barang atau jasa yang dilakukan. Penyebab piutang. Pada umumnya, piutang timbul akibat dari transaksi penjualan barang dan jasa perusahaan, di mana pembayaran oleh pihak yang bersangkutan baru akan dilakukan setelah tanggal transaksi jual beli. Dengan kata lain, piutang timbul karena adanya pemberian kredit kepada debitur yang pelunasannya dilakukan secara mengangsur atau dengan cara cicilan. Ada kalanya sebuah piutang menjadi piutang tak tertagih jika belum ada pembayaran ketika jatuh tempo. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan munculnya piutang tak tertagih ini adalah: yang pertama, naiknya piutang sedangkan penjualan tidak berubah, dan yang kedua, turunnya penjualan dan naiknya piutang, dan yang ketiga, turunnya penjualan dengan piutang yang tetap. Yang keempat, turunnya piutang diikuti turunnya penjualan dengan jumlah yang lebih besar. Dan kelima, naiknya penjualan diikuti naiknya piutang dengan jumlah yang lebih besar. Jenis-jenis piutang. Piutang usaha (account receivable). Piutang usaha adalah suatu jumlah pemberian kredit dari pelanggan. Piutang timbul sebagai akibat dari penjualan barang atau jasa. Piutang ini bisa diperkirakan akan tertagih dalam waktu 30-60 hari. Secara umum, jenis piutang ini merupakan piutang terbesar yang dimiliki perusahaan. Dan yang kedua, wisiel tagih atau notes receivable. Wisiel tagih adalah surat formal yang diterbitkan sebagai bentuk pengukuran utang. Wisiel tagih biasanya memiliki waktu tagih antara 60-90 hari atau lebih lama serta mewajibkan pihak yang berutang untuk membayar bunganya. Wisiel tagih dan piutang usaha yang disebabkan karena transaksi penjualan bisa disebut dengan piutang dagang atau trade account. Dan yang ketiga, piutang lain-lain atau other receivable. Piutang lain-lain mencakup selain piutang dagang, contohnya piutang bunga, piutang gaji, uang muka karyawan, dan restitusi pajak. Secara umum, bukan berasal dari kegiatan operasional perusahaan. Oleh karena itu, piutang jenis ini diklarifikasikan dan dilaporkan pada bagian yang secara terpisah di neraca. Perbedaan antara piutang dan hutang. Untuk mengetahui perbedaan antara piutang dengan hutang, kita bisa melihat dari definisinya secara sederhana. Dalam KBBI, hutang atau utang yaitu uang yang dipinjamkan dari orang atau pihak lain, atau kewajiban membayar kembali apa yang sudah diterima. Dalam bisnis, utang bisa didefinisikan sebagai hak milik orang atau pihak lain yang masih ada di dalam bisnis kita. Hak tersebut dapat berupa barang atau uang, sedangkan piutang merupakan kebalikannya, yaitu hak milik kita atau perusahaan yang belum dibayarkan oleh orang lain atau pihak lain. Perbedaan lainnya yaitu: yang pertama, memiliki piutang disebut kreditur, sedangkan pemilik hutang disebut debitur. Dan yang kedua, dalam pembukaan atau akuntansi, piutang adalah termasuk aktiva lancar, sedangkan hutang termasuk beban, yaitu pasifa yang keberadaannya mengurangi aktiva. Dan yang ketiga, saat menerima piutang, biasanya ada penerima tambahan yang disebut bunga piutang. Sedangkan saat membayar hutang, biasanya ada tambahan beban yang disebut beban bunga. Ciri-ciri piutang yaitu terbagi menjadi 3. Memiliki nilai jatuh tempo. Nilai jatuh tempo adalah penjumlahan dari nilai transaksi utama lalu ditambah
dengan nilai bunga yang dibebankan untuk dibayarkan pada tanggal jatuh tempo. Seorang pembeli yang melakukan transaksi dengan cara kredit tak hanya membayar sejumlah nilai barang yang telah dibeli, tetapi juga bunganya karena dia meminta waktu untuk membayar barang tersebut dengan tempo. Dan yang kedua, memiliki tagihan jatuh tempo. Tanggal jatuh tempo dapat diketahui dari lamanya atau umur piutang. Umumnya penjual menggunakan dua jenis pengukuran umum, yaitu bulan dan hari. Jika berumur bulan, maka tanggal jatuh temponya sama dengan tanggal pembeli melakukan transaksi kredit tersebut, hanya saja berbeda bulan. Dan yang ketiga, terdapat bunga yang berlaku. Piutang dapat terjadi dikarenakan pembeli memutuskan melakukan transaksi secara kredit, dan hal ini menimbulkan bunga. Bunga dibayar sebagai bentuk konsekuensi pembeli yang meminta untuk pembayaran tertentu dan sebagai keuangan atau kompetensi bagi penjual atas periode waktu pelunasan kredit tersebut. Pengelolaan piutang. Piutang perlu dikelola secara efektif dan efisien agar keberadaannya tidak mengganggu aliran kas suatu usaha. Ada beberapa metode yang bisa dilakukan dalam mengelola piutang, antara lain yang pertama, standar kredit, yaitu kualitas pelayanan minimal kredit seorang pemohon kredit. Standar kredit harus dibuat oleh sebuah perusahaan agar manfaat yang diperoleh bisa lebih tinggi dari biaya akibat adanya standar tersebut. Adanya standar kredit bisa membantu kenaikan penjualan perusahaan secara kredit dengan tepat, menjaga kemungkinan resiko piutang tak tertagih. Yang kedua, syarat kredit, yaitu menetapkan jangka waktu pemberian kredit, termasuk juga potongan kredit apabila ada pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo. Dan yang ketiga, kebijakan kredit dan pengumpulan piutang meliputi jenis-jenis keputusan sebagai berikut: persyaratan khusus, potongan tunai, dan juga tingkat pengeluaran untuk pengumpulan piutang. Mungkin sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I got broads in Atlanta, just to throw me in the family. Credit cards and the scammers, getting no licks in the band. Legacies.